ya nggak bisa semua orang jadi kaya gitu. Hmm. Ini menurut gue bukan pelajaran generasi ya, ini Hmm. pelajaran semua manusia di Iya. semua generasi juga mengalami. Tidak semua yang hard worker jadi orang Hmm. sukses gitu. Kalau di millennials tidak semua yang kreatif jadi orang sukses juga gitu. Hmm. Hello, hello, hello. Nah, luar biasa banget pembukaannya. Yan, Gimana nih kalau Yan, Mas Elvir? Yan. Digoyang-goyang yang Itulah ya pembuka dari Klub Pencapir ya. Eh, apa namanya di saat episode kali ini senang sekali bertemu di saat yang apa namanya mungkin ketika kita rekaman ini baru ada berita ini apa namanya Museum Nasional Oh ya kebakaran ya. kebakaran kebakaran. ya. Betul betul. Gede Sedih banget sekali. apinya ya. Gila Mm-mm. ngeri ngelihatnya gue tuh langsung miris rasanya. Sedih sedih ya. Heeh. Mm-mm. Karena Mudah-mudahan aman ya. mudah-mudahan ya nggak terlalu gimana lah kayak gitu ya. Soalnya kan itu banyak banget museum itu kan banyak Artefak yang sejarah artefak-artefak ya. sejarah yang cukup ini ya cukup cukup jauh juga kayaknya Iya waktunya tuh secara iya. waktu Iya museum benar. nasional jadi mudah-mudahan Hmm. apa Kapan namanya lo lancar. terakhir ke Museum Nasional? Gue tuh mungkin 2012-an lah pernah. Lu Hmm. kapan Wan? 2000 udah lama juga sih sama Hmm. 2016-an. Oh, oke oke lumayan dan bagus ya. Maksud Bagus, gue gue tuh seneng. ini gitu Ya, kebetulan museumnya itu tuh. di kantor yang sebelumnya tuh, Hmm. yang dekat Oh sama museum itu. dekat, Jadi tinggal kalau jalan ya. jadi kalau makan Oh, siang atau apa, gue suka melipir ke situ. oh Kan ada Oh, tempat sama ini, ada tempat makan apa segala macam. nggak ada, ada tempat cuma duduk-duduk aja tempat depannya ya, Wan duduk-duduknya ya. ada ya. Oh, asik juga ya. Mm. Bagus Kayak bagus. kayak orang luar negeri rasanya di situ. Pohon rindang gitu ya. Dan, ya. Lu kapan terakhir Ki? Gue udah lama banget, tapi anak gue tuh baru dari sana berapa tahun yang lalu lah. Hmm. Terus istri gue juga kemarin tuh kan sempat ada pameran di sana, Hmm. Hmm. pameran apa gitu, pameran lupa gue pelukisan Hmm. kalau nggak salah. Hmm. Nah itu dia baru dari sana, baru bulan Agustus kemarin ke sana. Hmm. Makanya kita miris banget ngelihatnya gitu. Hmm. Padahal udah Hmm. lagi ngomongin. Hmm. Siangnya kemarin lagi ngomongin ada sebuah rumah di Kemang yang Hmm. punya yang apa jadi museum karena dia suka Hmm. koleksi arca-arca gitu Hmm. dari berbagai negara. Hmm. Lagi ngomongin itu gitu terus Hmm. terus lagi ngomongin bahwa kita ke Museum Nasional yuk. Jadi baru banget. Hmm. Jadi masih segar Hmm. banget lah dia ngomongin terus malamnya kebakaran kan. Ya, sedih banget. Hmm. Padahal pengen ke sana. Iya, ini kan salah satu ini ya apa namanya? Kayaknya salah satu yang paling lengkap kali ya di Indonesia Ya. Hmm. atau enggak paling Hmm. gede gitu kali ya. Ininya si koleksinya segala macam. Ya. Karena Eh, hmm? satu yang gue agak keingetan kalau nggak salah recently Belanda tuh mau mengembalikan Iya. Ya, beberapa artefak Indonesia gitu. Hmm. ya betul. Betul 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 Itu betul ya? betul. Dalam mm, Nah nggak tahu udah dikembalikan, nggak tahu masih baru mau akan ya. Nah itu gua lupa sih, gua nggak ngikutin ini. kayak, Gitu. tapi akan menjadi sangat ironis sekali misalkan kalau Betul, ternyata emang udah kembali terus pas iya kembali malah kebakar. Aduh, ya mudah-mudahan itu betul nggak kejadian sih. betul betul. Dan banyak yang di negara-negara yang lain juga pada minta kembali ya. Hmm. Inggris banyak diminta kembali juga banyak barang-barangnya. Gitu. Kosong dong nanti museumnya. Nah, Hmm. jadi memang museum ini apa namanya menurut gue menariknya itu bisa memberikan pandangan lah ya, atau perspektif lah sama kita perjalanan dari generasi ke generasi kali ya. Ya, Ya, jadi ya. maksudnya dari generasi zaman dulu tuh kayak gimana, terus gitu zaman ini. Gue nggak tahu kalau kayak Museum Gajah sampai kayak masa apa 1900-an gitu ada juga mungkin ya. Ada prasejarah. Iya, mungkin enggak Prasejarah.
Terus Ada mungkin. nggak, maksudnya kalau 900 itu mungkin kayak kemerdekaan gitu, sebelum kemerdekaan baru-baru. penjajahan Sebelum Belanda. kemerdekaan ada Ada kerajaan-kerajaan gitu Kerajaan kan. ya. Karena itu cukup menurut gue membantu mengerti lah. Ya, mengerti pada saat itu tuh seperti kayak gimana, terus udah gitu, ya mungkin pemikirannya, pola pikirnya seperti kayak gimana gitu. Terus udah gitu generasi ini. Nah, seperti yang banyak kita alami pada saat ini juga nih, gitu. Adalah bagaimana sih ingin mengerti berbagai macam generasi yang ada dan bekerja sama kita pada saat ini gitu ya. Itu kan Ya. beda-beda juga tuh. Gitu. Jadi sering diskusi. Gue baru aja ya beberapa waktu yang lalu baru nonton tuh narasi. Jadi Mata Najwa ngundang 4 generasi. Hmm. Slamet Raharjo, Panji, terus gue lupa ada 2 orang lagi dari generasi milenial dan generasi Z untuk try to understand different generation itu Ya. beda tuh pengennya, katanya beda perspektifnya, beda kerangka berpikirnya gitu. Nah, apalagi kita kayak di dunia kerja itu kerasa banget ya. Itu kerasa banget dan jadi kayak kita kok nggak ngerti, oh ini kok kerasanya kayak gini ya gitu ya. Perspektifnya kok kayak gini, ya masing-masing dari yang generasi yang lebih muda ngelihat ke atasnya juga kok kayak gini gitu ya. Jadi itu suka jadi issues tuh di di dalam Di kota-kota besar. workplace, dalam kota-kota besar Di ibu kota di ibu kota. yang Gitu. akan tidak menjadi ibu kota. Daerah khusus Jakarta, DKJ ya. Nah, mungkin Iwan boleh share nggak, Wan? Mungkin apa yang dirasakan atau recently diskusi yang muncul banyaknya Kak, apa sih, Iwan? Gitu. Kalau yang Experience. kalau yang dirasakan sih ya sekarang anak-anak yang lahir 90-an atau bahkan di early 2000-an ya, itu kan udah mulai jadi workforce lah ya. Dan emang sangat dirasa bahwa mereka emang punya kebutuhan dan view yang berbeda dengan kita. Itu bukan sesuatu hal yang wajar. Dulu waktu kita kerja pertama kali pun gitu ya, pasti bakal banyak dikoreksi ataupun diomelin sama atasan kita yang beda generasinya sama kita gitu. Mulai dari cara kerja segala macam dan model pola pikir gitu ya. Itu kita banyak dikoreksi yang seingat gue ya gitu. Dengan omelan, dengan dimarahin gitu ya kalau ingat. Tapi masalahnya kalau zaman dulu kita dikasih koreksi seperti itu, kita kadang-kadang nggak terlalu masalah gitu. Tapi kalau sekarang yang dirasakan adalah mesti harus berhati-hati dalam penyampaian agar tidak terlalu menyinggung ataupun agar tidak terlalu memberikan pressure yang terlalu berlebih terhadap orang itu pada waktu kita memberitahu ataupun mencoba ngasih pandangan yang berbeda sama dia gitu ya. Karena itu yang gue rasain. Jadi sensitivitasnya agak sedikit berbeda sih. Gitu. Kalau yang gue rasain sih zaman dulu yang seangkatan kita, gue rasa gue lebih consider kita lebih fleksibel untuk bisa dibanding. Lebih gitu tahan. Lebih tahan. Bisa. Zaman sekarang ya mungkin karena perbedaan zaman dan pola asuh dan pola pikir dari angkatan sebelumnya. Boleh gue bilang agak lebih sedikit rentan aja sih. Rentan dalam hal bahwa mereka akan lebih mudah bukan break ya, cuman nggak bisa dengan langsung menerima apa yang disampaikan, itu aja sih. Ini gue mesti hati-hati karena karena harus digarisbawahi bahwa values mereka emang berbeda dengan values kita. Jadi betul. waktu zaman sekarang pun kita kan sudah menerima bahwa angkatan
kita Hmm. angkatan yang lebih tua, gila ini kolot nggak Hmm. bisa nerima perkembangan zaman banget sih. Kenapa sih lu nggak bisa ngerti perasaan gue kayak gimana? Hmm. Cuman permasalahannya adalah dulu kita cuma disimpan di dalam hati aja gitu. Perasaan itu atau diomongin gitu ya. Hmm. Cuman akhirnya kita kerjain aja. Tapi kalau zaman sekarang, itu bisa dengan sangat frontal dengan Hmm. enggak, gue nggak bisa nerima gitu. Hmm. Atau bahkan sampai dalam eh, step bahwa gue nggak mau ngerjain apa yang lu saranin karena itu nggak Hmm. sesuai dengan cara atau pola pikir gue. Hmm. Dan sampai akhirnya aduh gimana ya caranya ya, yang Hmm. bisa gue lakuin adalah circumvent si barriernya mereka aja, cari Hmm. cara mereka agar lebih bisa nerima dan Hmm. bisa ngerjain apa yang kita pengenin, Hmm. karena ujung-ujungnya sih gue pikir sih yang penting adalah get the things done apapun Hmm. caranya gitu ya. Hmm. Kalau misalkan harus sedikit jadi cara Hmm. berputar agak lebih lama ya nggak apa-apa gitu. Hmm. Atau dalam keadaan yang sifatnya lebih urgent dan perlu Hmm. perlu pekerjaan dilakukan secara cepat, ya mau nggak mau kita emang Hmm. harus nge-push mereka sih. Hmm. Tapi dengan resiko mereka ya bisa Hmm. Bisa enggak? pushback, Oke. bisa itu dia. Bye bye Oke. gitu gitu. Ya, itu sih. Oke. Menarik, Ya. menarik. Terus kemarin di kantor ada kayak sesi apa namanya itu focus group discussion lah buat Hmm. understanding gimana sih generasi yang sekarang itu perceive the world gitu ya, dalam hal apa sih yang mereka inginkan, apa sih cara pandang mereka terhadap segala sesuatunya, apa view dan apa namanya itu persepsi mereka terhadap apa yang ditawarkan oleh dunia pada saat ini gitu ya. Karena ujungnya kan buat nge-develop product and service harus disesuaikan dengan keinginan dan ekspektasi dari masing-masing orangnya itu kan. Gitu. Satu hal yang kita tangkap adalah mereka menganggap bahwa passion itu suatu hal yang sangat penting. Jadi kerjaan itu emang harus sesuai dengan keinginannya mereka. Terus kedua adalah mereka tidak menganggap bahwa sesuatu yang di institutionalize ataupun diformalkan seperti sekarang kayak pekerjaan gitu, itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mereka raih gitu. Oh, Ya, oke. ya, Jadi enggak, ya. gitu. Oke, enggak. Jadi institutionalizing itu enggak perlu bahwa lu harus kerja di sini atau apa Ya, gitu-gitu enggak terlalu ya, biasa itu aja ya. Bagus bukan hal juga. yang sangat penting buat mereka Menarik gitu ya. juga. Ya. Jadi hal yang dulu kita anggap sebagai aneh kayak kalau zaman sekarang kan sebutnya apa gig works gitu ya. Yang zaman dulu mungkin kita anggap ngapain kerja serabutan gitu ya. Iya. Lu nggak punya safety gitu ya. Tapi mungkin itu bergerak ke arah yang sebetulnya sama halnya waktu zaman dulu kita. Zaman dulu kita ngapain? Wah, ngapain jadi PNS gitu ya. Kerja sama pemerintah gaji kayak biasa-biasa aja gitu ya. Terus misalkan kayak terkekang gitu ya. Nah ini adalah mungkin another version dari ngapain kerja di company gitu ya. Mesti kerja 9 to 5. Terus misalkan mesti nurut sama orang. Nggak bisa ngejar sesuai passion dengan apa yang kita mau. Nah kalau dilihat dari situ sih gue ngeliat bahwa ini adalah just another step of evolution dari pola pikir dan freedom yang sebelumnya kita nggak dapetin gitu. Maksudnya sebelum kita nggak dapet itu, kita dulu nggak punya ini ya gitu. Ya, mungkin dulu kita pengen juga ya. Iya, dulu kita pengen juga sebetulnya kalau dikasih hal-hal seperti itu, sense of freedom itu kita pengen juga gitu. Karena kalau zaman dulu kita kan dulu dimulai dari zaman kuliah, pemilihan jurusan aja udah ada sedikit pressure bahwa cari kuliah yang bisa dapat kerja cepat gitu. Betul. Ujung-ujungnya apa ya, biar lu dapat kerja, dapat duit gitu ya. Terentaskan dari kemiskinan mungkin kalau dari zaman dulu. Iya betul. Ya. Terus kedua adalah jadi akhirnya sebetulnya secara passion dari sebenarnya dulu kita pengen jadi sesuatu lah gitu ya. Cuman akhirnya kita mungkin ngedivert. Selain ngedivert mungkin ya bodoh juga nggak bisa masuk jurusan yang kita pengenin ya mungkin. Tapi kalau sekarang kan dengan
orang atau misalkan middle class ataupun orang-orangnya udah lebih bisa nge-support anaknya buat bisa kuliah apapun gitu ya. Dan bahkan uh, habis lulus pun, ini yang gue kesel dari ponakan gue lah. Lu udah kerja tapi lu masih minta duit sama orang tua lu. Di mana itu konsepnya? Gue kesel juga sama ponakan-ponakan gitu, gue. udah kerja padahal ya. Iya. Lu udah kerja, bukannya lu ngasih duit sama orang tua lu masih minta duit Karena sama... kurang atau memang karena ya asik aja gitu? Karena asik aja dan ngerasa bahwa itu masih kewajiban dari orang tuanya. Menarik juga. Jadi itu ya view-nya bahwa ya memang masih ada kewajiban dari orang tua ya. Oke. Iya. Menarik. Sedangkan kalau dari zaman kita kan begitu udah kerja, kita tuh udah lulus gitu ya. Kita sudah statusnya tidak jadi pengangguran, tanggung jawab langsung beralih kan dari kita, dari orang tua ke kita untuk ya either mensupport atau apapun, atau paling rendah itu adalah yang penting lu bisa ngidupin diri sendiri, gak menyusahkan kan gitu sih. Ya, itu gak minta lagi ya ke orang tua. Gak nyusahin aja lah gitu. Nah ya mungkin itu sih lebih ke perubahan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir, dan ya mungkin ini adalah ekses dari perkembangan ekonomi juga selama ini gitu ya, yang sebetulnya mungkin bagus kalau bisa diarahkan ke dalam area yang lebih tepat gitu ya, nggak cuma sekedar ngejar passion, tapi mungkin passionnya yang seperti apa dan apa yang emang betul ngasih full value terhadap kita sendiri gitu ya. Kayak beberapa hal yang gue lihat bahwa kalau di luar negeri itu orang tuh bisa ngejar karir di area yang sangat spesifik gitu. Gue pengen jadi sound engineer, gue pengen jadi videographer, jadi boomman, jadi apapun gitu di area tertentu. Yang di zaman kita itu mungkin akan sulit gitu ya, karena industrinya mungkin belum berkembang juga. Cuman punya spesifikasi, punya spesialisasi tertentu di suatu area tertentu, sekarang itu menurut gue sih ada sesuatu hal yang perlu dikejar sih. Betul, kejar passionnya seperti itu, tapi ujungnya adalah kita emang tetap harus punya special skill yang emang dibutuhkan di market dan sesuai, dan kedua adalah ya sesuai dengan keinginan kita. Ya mungkin itu sih yang bisa dirasakan ya Wan ya. Menarik. Jadi ada set of value juga ya. Jadi gue yang terakhir sih yang gue agak ini juga merasa bahwa ya nggak apa-apa gitu. Memang masih kewajiban orang tua juga untuk ini. Itu menarik juga ya. Ya mungkin nggak semua juga, cuman ada feels bahwa seperti itu ya. Oke. Raki ada ini nggak Ki? Perspektif juga. Iya, kalau gue ngelihat sebenarnya hal yang lumrah ya. Maksudnya hal yang lumrah itu dalam artian dari masa ke masa akan ada perubahan value gitu. Pasti karena dunia berubah, terus cara pandang berubah, dan ada tendensi untuk selalu mengkoreksi apa yang kita alami dulu gitu. Jadi pasti akan ada perubahan-perubahan. Gue ingat di sebuah ospek ya, zaman dulu di kampus. Sebelum milenium ya, ini kayaknya sebelum milenium. Pre-milenium. Ada ketua Hima Akuntansi Unpad dulu, namanya Pak Edwin Jakaria, pernah ngasih bicara ke anak-anak yang di ospek ini. Apa dia bilang? Dia bilang bahwa ini akan ada perubahan dalam cara bekerja. Bahwa yang dilihat tidak lagi melulu soal akademis, tapi kemampuan orang komunikasi, kemampuan orang how value-nya orang dan lain-lain. Nah itu gue inget banget tuh kata-katanya Pak Ebin waktu itu. Luar biasa. Gue juga agak lupa nih kayaknya. Nah, gue ingat. Gue harus mempertanggungjawabkan itu ya. Iya, itu harus dipertanggungjawabkan. Sebagai orang yang sebagai senior yang waktu itu nilainya tidak terlalu bagus, ini pencerahan buat gue gitu kan. Justru karena nilai akademiknya gitu, jadi ngomongnya gitulah kira-kira. Nah, ini bagus nih omongannya Ebin. Jadi adalah chance-nya gue ada. Nah, terus
Dan itu terjadi gitu ya. Hebatnya memang itu terjadi shifting lah gitu, bahwa nggak melulu kita bicara akademis gitu, dan itu zaman itu bicaranya masih di level itu gitu. Nah, tapi kalau diinget-inget, gue inget-inget lagi gitu ya, bahwa memang waktu itu kita pun mengkoreksi dari apa yang kita lihat sebelumnya gitu, bahwa kita pada saat itu bicara masalah gimana sih caranya lo bisa cukup kreatif. Karena gue inget banget ada satu buku yang memang cukup menampar waktu itu, judulnya Differentiate or Die. Itu kayaknya di zaman itu tuh didorong banget gitu ya, differentiate or die. Artinya lo harus keluar dari kekakuan pola kerja masa lalu yang hanya mementingkan hard work gitu ya. Lo nggak boleh hard work aja, tapi lo harus mulai juga dengan kreatif gitu. Jadi lo harus mulai juga dengan inovasi dan lain-lain. Itu era di mana Bill Gates dan Steve Jobs baru mulai naik ya. Jadi udah naik, udah besar, tapi memang belum seperti sekarang gitu. Jadi udah mulai menunjukkan janji-janji bahwa lo di luar normal gitu ya, dengan cara di luar normal. Kan kalau kita lihat juga mereka kan nggak kayak company pada umumnya. Soalnya dulu ya komparasinya kalau di perusahaan teknologi, komparasinya dengan IBM yang sangat kaku, dengan semua pakai jas dan dasi gitu kan. Sementara lo lihat ada Apple sama Microsoft yang baru mendisrupsi IBM waktu itu, yang gue lihat. Jadi kita udah dihadapi dengan itu gitu. Jadi di generasi, mungkin ini bicaranya generasi late boomers atau early millennials ya. Menurut gue terinspirasi sama hal-hal itu gitu, bahwa jadi cara kerja itu harus begini gitu. Hard work itu perlu gitu ya, hard work itu perlu, tapi lo nggak bisa dengan cara yang biasa gitu. Lo harus pakai cara yang lain gitu. Terus ada buku Who Moved My Cheese, ya kan, itu pokoknya ngedorong ke sana semua lah gitu. Entah ngedorong ke sana semua atau gue kebetulan bacanya buku di ranah yang sana ya gitu. Dan karena baru berakhirnya era otoritarian ya, jadi banyak sekali hal-hal yang jangan lu nggak mau sama seperti struktur yang lama lah gitu. Lu pengen breakthrough gitu ke struktur yang baru. Jadilah generasi yang menciptakan sesuatu yang baru. Kayak kalau lo perhatiin kayak di diskusinya Najwa ya, itu juga ada yang menarik. Si Zillennials bilang bahwa ya milenial sih ngomong-ngomong work-life balance, mereka rebahan tapi nelponin generasi Zillennials untuk kerja keras gitu kan. Ibaratnya itu adalah suatu cita-cita bahkan buat millennials gitu ya. Work-life balance itu adalah suatu cita-cita, tapi balik lagi, bukan gue sebagai mungkin early millennials ya, karena kita di awal-awal itu mungkin pandangan kita bukan masalah kita mau leye-leye gitu, tapi kita mau sebanyak mungkin waktu untuk bisa istirahat, karena kita kan juga punya belief bahwa gue akan kerja optimal kalau gue punya kesehatan mental dan kesehatan fisik yang baik, maka otak gue akan berfungsi secara optimal. Ada pikiran itulah. Jadi udah mulai tuh bicara masalah value yang berubah menurut gue dari generasi yang sebelumnya yang hard worker. Gue kerasa banget kok kayak kemarin ngomongin masalah WFO aja. Itu yang generasi sebelumnya nggak bisa kerja, nggak ketemu gitu itunya gitu. Sementara generasi milenial kayaknya fun juga nih gitu, nggak usah macet-macetan ya, gitu. Bisa kok gue efektif gitu, gue malah bisa. Dan kebukti loh kalau lo perhatiin kemarin di era-era itu yang WFA itu, millennials tuh lumayan contribute a lot, karena ternyata dengan lo mental state yang lumayan baik gitu ya, banyak di rumah dan kawan-kawan, lo malah banyak
yang bisa lo lakukan gitu. Kayak contoh, Ebin bisa berangkat ke sana tuh during kondisi begitu gitu. Bisa lulus S2 gitu kan, bisa dan lain-lain gitu. Iwan pindah kerjaan ke posisi yang lebih baik gitu dan lain-lain gitu. Jadi millennials tuh sebenarnya during apa begitu dia dilepasin dari kerjaan yang harus ini dia berubah gitu. Jadi maksud gue memang value-nya beda gitu sama generasi sebelumnya. Dan gue nggak heran lagi bahwa generasi berikutnya juga punya value yang berbeda. Nah, cuman memang selalu membingungkan. Dulu gue dulu waktu gue ini ya, waktu gue baru-baru awal karir tuh kerjaannya gue dengerin komplain dari bos-bos. Bilang ini generasi Y ini apalah nggak jelas banget bla 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 gitu. Dan sekarang kita menghadapi lagi orang-orang yang ngomong seperti itu atas generasi baru. Makanya gue nggak mau ikut-ikutan ada di sana ya. Kenapa? Karena tadi perubahan value. Sekarang mungkin dia akan berpikir bahwa yang kayak balik lagi kalau kita sudah di millennials ya, gue nggak bilang kita karena gue nggak tahu lu berdua masuk ke millennials atau enggak. Alumnials di generasi yang kemarin mau mencoba breakthrough dari structure gitu ya, mau keluar dari kekakuan gitu ya, mau lebih kreatif, mau lebih bebas, apalagi yang sekarang gitu. Jadi ada kontribusi juga generasi sebelumnya menurut gue gitu ngebuka jalan, dan sekarang dia pasti akan ngerasa pengen lebih bebas lagi gitu. Dan contoh-contohnya ada kok gitu. Siapa yang mencontohi? Ya generasi millennials juga gitu menurut gue. Ngasih contoh bahwa oh gue bisa kok, gue nggak usah kerja keras gitu ya, gue umur 30 sekian tahun gue punya perusahaan dan gue kaya raya. Dan kayak contoh masalah kripto dan investment gitu ya. Jangan salah, yang kaya gara-gara kripto juga banyak kok gitu. Jadi ya tapi balik lagi kan gitu, bahwa ya nggak bisa semua orang jadi kaya gitu. Yang itu yang ini menurut gue bukan pelajaran generasi ya, ini pelajaran semua manusia di semua generasi juga mengalami. Tidak semua yang hard worker jadi orang sukses gitu. Kalau di millennials tidak semua yang kreatif jadi orang sukses juga gitu. Gitu kan. Dan sama nanti di zillennials, kalau nggak semua juga yang punya idealism dan mental health yang baik juga akan sukses gitu. Jadi pasti ada ininya gitu, ada porsi-porsinya gitu ya kalau menurut pendapat gue gitu. Jadi perubahan value ini pasti ada dan pasti terjadi. Nggak usah yang gitu-gitu ya. Dan sekarang kayak ngomongin masalah kawin. Kalau lo ngobrol sama anak-anak yang muda-muda nih, masalah kawin tuh bisa beda loh cara pandang mereka. Kita merasa kita nikah gitu ya, dulu mungkin kita ya mungkin generasi sebelumnya mapan dulu baru nikah. Soal mapan dulu baru nikah itu juga panjang debat dan diskusinya gitu kan. Kemarin ada di suatu channel atau suatu di TikTok gitu. Nah, generasi yang baru ini juga bisa jadi buat apa sih nikah? Gitu. Cukup FWB aja misalnya gitu. Wah, gitu. Apa itu FWB? I don't know. Itu jadi, fast forward FWD ya, kalau bilang kan RR itu rewind. Jadi shifting itu yang bikin berubah, dan memang gue juga mengalami sendiri di kantor, dan gue mencoba memahami gitu ya, gimana sih caranya ngadepin generasi ini gitu. Dan gue respect gitu, artinya ya lo punya value yang cara belajar, dan mungkin itu balik lagi gue merasa pasti itu dorongannya dari generasi kita juga kok gitu. Iya kan gitu, kita yang ngedorong bahwa freedom itu penting, lo nggak boleh menjadi budak korporat, kan kita juga yang ngajarin gitu. Value itu tertanam lah gitu ya di kita, dan mungkin pasti masuk ke konten-konten yang ada, ke guru-gurunya juga milenial gitu yang punya persepsi yang sama, dan mereka pasti akan lebih memperbaiki kondisi kita kan gitu. Jadi dia akan koreksi lebih ekstrim lagi. Ya menurut gue itu ya begitulah gitu adanya. Dan sekarang cuman masalah menurut gue gini, yang kita harus kelola ya, menurut gue adalah batasan yang sampai mana. Sekarang gini, kayak misalkan gini, kita punya korporasi
mungkin cara kita udah nggak bisa lagi menawarkan karir ya. Mungkin udah nggak relevan lagi nawarin karir gitu. Mungkin harus dengan cara yang lain gitu. Kayak di perusahaan-perusahaan teknologi yang baru kan udah, makanya ada organisasi yang cukup flat kan sebenarnya, karena lu nggak, kenapa organisasi itu kompleks gitu ya, menurut gua jabatannya tinggi, ada title keren-keren, meniti tangga karir gitu kan istilahnya. Kalau lo mau meniti tangga karir kan tangganya harus lo buat. Nah dulu tuh kita membuat tangga gitu kan. Di perusahaan-perusahaan yang baru kan mungkin nggak perlu tangga gitu. Pokoknya lo kerja di sini, lo based on performance lo akan dapat salary misalkan atau bonus atau apa, mereka happy tuh dikasih yang namanya bonus, insentif or apa gitu. Ya mungkin cara-cara begitu ya memang harus kita lakukan gitu ya untuk bisa ngelola itu. Tapi balik lagi kalau bicara perubahan value, menurut gue sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa itu terjadi. Nah, yang harus dijaga nih, yang ketakutan gue adalah yang harus dijaga adalah kita harus bisa milah mana sih yang esensial, mana yang nggak esensial. Gitu. Misalnya kayak gimana tuh? Contoh misalkan, kalau lo udah bicara masalah hidup, ini yang gue mikirin cuman masalah kayak ada batasan-batasan, misalkan kayak lu jangan ngerubah prinsip misalkan soal hubungan laki-laki perempuan. Itu kan juga mengerikan ya zaman sekarang dengan ininya yang kenceng banget gitu ya, dengan campaign yang kenceng banget dan lain-lain. Ini nggak cuma masalah gender dan tidak apa istilahnya non-biner dan segala macam. Itu kan kenceng banget gitu ya di zaman sekarang. Bukan cuma masalah itu, tapi kayak prinsip kenapa sih lo harus nikah gitu. Kayak gitu-gitu kan juga menurut gue juga harus dijaga. Jadi artinya moralitas, value ini yang menurut gue jadi penting banget gitu. Harus ada di masyarakat, harus ada di pendidikan, di masyarakat gitu ya. Jadi konten besar masalah ini atau kampanye besar masalah bukan seksualitas, gender ini yang sedang berubah di dunia, menurut gue itu kan penting untuk harus dijagain dong gitu. Harus do something dong gitu. Gue nggak tahu sekarang gimana caranya, gue nggak tahu jujur aja gitu ya. Tapi mungkin peran serta banyak pihak lah gitu perlu dijaga. Terus masalah apa lagi yang sifatnya prinsipil yang menurut gue penting untuk sama-sama kita jaga for the future of humanity gitu menurut gue. Nah, yang gitu-gitu yang harusnya dibicarakan juga gitu, daripada value kerja yang menurut gue dari waktu ke waktu udah pasti akan shifting dan berubah. Itu sih. Asik juga ya, jadi bukan panjang ya, jadi maksudnya luas kerangka kita melihatnya ya. Karena perubahan value itu nggak cuma di masalah kerja, di mana-mana loh. Betul. Di cara hidup tuh berubah value-nya. Kita ya terkaget-kaget lah gue melihat. Ya kayak ngomongin masalah non-binary dan LGBTIQ gitu ya, itu kan berubah sekali cara berpikirnya, cara melihatnya gitu ya. Walau ya perubahan dunianya besar, tapi kan sekarang cuma masalah, kan kita maunya ya, kita anak-anak generasi ini bukan lo anti, bukan lo nggak bisa menerima, tapi gimana sih lo menerima informasi, menerima kondisi dunia yang berubah ini dan bagaimana lo bersikap gitu. Menurut gue itu penting banget. Lebih gitu. Penting ya. Iya. Karena memang ya switch ini ya value kerja muncul juga karena value life value-nya juga berubah. Iya, juga berubah gitu. Karena value life-nya juga bergeser lah. Value life-nya bergeser. Jadi mungkin kalau dulu kan mungkin di beberapa generasi sebelumnya penting sekali untuk misalnya security gitu ya. Tadi kan Iwan sempat cerita juga, oke, gue harus kerja tuh ke institution ya. Gue harus bekerja di sebuah perusahaan misalnya gitu. Itu tuh penting. Kalau enggak lu nggak kerja gitu. Kalau sekarang mungkin nggak
nggak terlalu perlu ya. Segitunya, Jadi iya. mungkin seperti generasi-generasi sebelumnya, menurut gua juga banyak pemikiran itu men-challenge ya, mengkritisi atau men-challenge views dari generasi sebelumnya lah, Yes. gitu. Nah, jadi kenapa sih harus gini? Nah, itu tuh si essence dari kenapa sih harus gininya tuh itu sesuatu yang mungkin menurut gua banyak perlu, kalau misalnya kita pengen menjelaskan sesuatu tuh kita memang oke, ini konsepnya tuh ini sih, sebenarnya ini spiritnya ini sih gitu. Karena kan yang buat orang banyak yang melihat itu hanya ritual aja gitu ya. Contoh aja misalnya, kalau dalam pernikahan suka ada bukan pesta perkawinan aja misalnya. Acara perkawinan tuh biasanya suka ada ritual ini, ritual itu apa segala macam gitu. Banyak yang kalau melihat ritualnya akan melihat bahwa buat apa ini tuh gitu. Ini kan nggak penting, ini hanya seremonial aja, nih apa segala macam. Nah, cuman sebenarnya generasi sebelumnya mungkin akan memaknai ritual itu tuh gitu. Oh, ini ritual ini menunjukkan seperti kayak gini. Ini adalah learning proses buat lu. Lu harusnya di dalam pernikahan itu begini. Makanya ritualnya begini. Lu harus mengambil learning bahwa kayak gitu ya. Nah, banyak di kita juga. Nah, kalau akhirnya itu bisa di breakdown ke pekerjaan. Misalnya WFA, WFO, bukan di breakdownnya. Akhirnya bisa segaris, misalnya WFA. Kenapa sih gue harus ke kantor gitu? Karena kalau ke kantor lu bisa lebih misalnya efektif. Oh, enggak kok, gue bisa di rumah juga gitu. Terus udah gitu, kenapa harus interact sama orang? Karena kalau enggak kan kita nggak guyup. Kenapa sih emang harus guyup di kantor tuh gitu? Emang perlu gitu gue sama teman gue? Kan yang penting di job dan ngapain gue harus basa-basi lah gitu misalnya ya, ketemu sama teman, kenapa gue harus dekat sama mereka? Kan gue harus kerja, yang penting organisasional objektif tuh tercapai gitu. Hah, gimana engagement nggak apa? Gue juga nggak terlalu suka sebenarnya acara-acara kantor outing menurut gue nggak. Gue juga nggak terlalu happy misalnya di situ, malah jadi beban aja tambahan gitu. Ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu perspektif yang mungkin kita perlu akhirnya menurut gue memang kita perlu ini juga ya kayak mungkin positioning, atau kita tuh memang juga seperti apa sih organisasi kita ya. Who do we want to attract gitu. Jadi misalnya perlu ke kantor, organisasi kita adalah organisasi WFO. Kenapa? Karena organisasi kita ingin orang tuh ketemu, orang tuh interact. Lu bisa kerja dari apa segala macam. Sehingga yang masuk memang yang mau interact gitu. Kalau dia nggak suka interaction, ya mungkin akan ke organisasi lain ya. Sehingga karena nah itu ini di banyak ya organisasi identity kita perlu clear juga nih kepada mereka, dan kita perlu semacam sekarang tuh perlu lebih banyak diceritakan the why behind everything. Dari task aja lu harus cerita. Bukan harus ya, maksudnya nggak ada yang harus di dalam dunia ini, cuman lebih baik lu cerita untuk memberikan perspektif. Kenapa sih lu harus misalnya ini gue ada pembelajaran yang menarik ya dari law firm ya. Jadi anak junior itu biasanya paling awal tuh fotokopi dulu katanya, fotokopi dulu gitu. Kalau kita dijelaskan kenapa sih lu perlu fotokopi, nah ketika di atas ya itu dijelaskan banget bahwa kenapa lu harus fotokopi, karena lu harus ngerti dokumen itu apa, bentuknya tuh seperti kayak gimana, lu harus tahu keseluruhan dokumen itu seperti kayak gimana, dan kalau ini rusak, hilang, flow-nya itu kemana. Karena begitu lu nanti jadi partner, itu tuh harus lu ngerti semuanya, sehingga nanti di pengadilan lu bisa ngerti lu bentuknya seperti kayak gimana, lu understand flow of the document itu seperti gimana, kualitasnya seperti apa, timingnya seperti kayak gimana, dan membuat lu bisa mendeliver pekerjaan dengan baik. Nah, kayak gitu tuh harus diceritain. Jadi kalau dilihat, anjir gue lulusan Ivy League nih, kenapa gue harus fotokopi gitu? What's the meaning of this gitu? Mendingan gue cari tempat lain misalnya gitu. Nah itu kita perlu banyak bereaksi lah. At least dari my experience dijelaskan, oh ini tuh seperti kayak gini, lu akan dapat apa,
pembelajaran lo apa, sehingga dia akan bisa, akan bisa challenge ya. Nggak usah kayak gitu, kalau gitu gini aja gimana? Ya bagus, lu mikir kayak gitu. Yang penting ini gue pengennya kayak gitu. Nah, bisa juga kayak gitu, ada diskusi seperti kayak gitu ya. So itu menurut gue ada satu yang menurut gue banyak perlu untuk di apa ya, dikomunikasikan kali ya sama eh, sama younger generation. Ada satu apa namanya? Ada satu buku ya yang nggak terlalu baru sih. Ada judulnya Empathy Advantages. Judulnya ya, Empathy Advantages. Jadi memang generasi sekarang kita tuh kayak Raki tadi bilang, mencoba mengerti gitu. Kita perlu empati. Lu tuh seperti kayak gimana sih ininya, perspektifnya, pandangannya seperti kayak gimana, sehingga lu bisa, konsepnya yang menurut gue cukup menarik di sini adalah enabling sukses. Jadi lu bisa mengenabler, lu tuh tugasnya bukan lagi directing as a manager atau as a higher position, bukan lagi untuk lu punya kerjaan ya, kerjaan lu bagi-bagi terus kerjaan lu ABC lu kerjain deh. Tapi bagaimana we as a leader itu enable sukses untuk setiap timnya gitu. Jadi kita perlu tahu lu apa, interest lu apa, sukses buat organisasi yang align sama lu tuh apa, kayak gini gitu. Jadi mereka akan terakselerasi kesuksesan profesional dan personalnya, organisasinya juga jalan gitu. Itu konsep yang menurut gue cukup menarik dan apa namanya, akan lebih banyak mungkin kesannya karena nggak lagi kita tuh bisa atau nggak lagi efektif menurut gua to direct gitu. Oh lu harus A aja. Mungkin kita bisa direct saja gitu. Jadi direct terus monitor apa. Justru kita gimana nih anak bisa flourish dan apa namanya berkembang. Bahkan even mengerjakan pekerjaan atau doing extra mile dari pekerjaannya. Jadi lebih daripada yang mungkin kita apa namanya direct ya, mungkin karena pemikiran kita lu coba kerjain gini caranya gitu ya, mungkin kita tahunya itu ya, mungkin mereka tahu yang lain gitu, bisa cara lebih cepat atau apa. Nah jadi itu sih gue ada apa namanya satu kemarin yang menarik dan menurut gue relate sama si pergeseran ini. Agree sih Bin, bahwa sekarang company nggak cuman ngelihat bahwa seorang pekerja itu sebagai hitungan matematis FTE, workforce gitu ya. Ini satu orang ini buat kerjaan satu kerjaan ini, tapi emang ngelihat sebagai satu individual yang mempunyai trait tertentu Keinginan, gitu ya, keinginan tertentu yang emang harus di apa ya, di configure sesuai dengan type ataupun behaviornya dia itu sebetulnya kayak gimana sih, sehingga akhirnya dia bisa lebih betul-benar kalau flourish gitu ya, sesuai dengan nature-nya dia, dan benar ujung-ujungnya harapannya adalah bisa memberikan kontribusi lebih buat si company-nya itu. Cuman masalahnya adalah tidak semua company saat ini di-equip untuk bisa meng-accept ataupun bisa mengakomodasi hal itu. Karena itu sesuatu hal yang sangat sulit sih. Jadi ya, challenge-nya adalah dari kita sebagai dari sisi direct manager yang emang harus ngebantu dan mengidentifikasi hal itu sih. Benar. Nah, ya. Tapi gue ini ya pengen komentar satu hal juga tadi, masalah kerja keras, value bekerja gitu ya. Nah ini apa ya? Emang agak rumit. Menurut gua sih nggak mungkin gitu ya. Gua masih nggak, yang agak susah buat gua melihat bahwa tidak mungkin atau sulit gitu ya untuk bisa mencapai excellence atau di atas rata-rata tanpa kerja di luar rata-rata gitu. Itu yang menurut gue, value itu yang gue nggak tahu kenapa bisa tergerus gitu ya, menurut gue sih gitu, karena ngelihat
walaupun gue nggak bisa mengeneralisir, bukan masalah kohort gitu ya, cuman banyak gitu yang merasa udah begitu ya, apalagi tadi life balance Work life work-life balance. balance yang dipersepsikan yang cukup aneh gitu menurut gue ngelihatnya sekarang. Karena orang-orang sukses yang ada dan sukses sekarang ini juga sebenarnya work hard gitu. Lo mau ngomong investor itu kan juga bukan investor jadi kaya karena kripto kan juga bukan karena ya mungkin lah, tapi hanya sekian kecil persen yang dia tanpa hard work gitu. Gitu pasti ada hard worknya gitu, nggak mungkin enggak gitu. Itu nggak kelihatan. Gue setuju juga sih. Jadi ketika excellence akan perlu ya, lu perlu jungkir balik lah. Siapapun Lionel Messi juga kan, lu get the hard work atau Cristiano Ronaldo. Menurut gue tuh lu pasti ada ininya lah, ada sacrifices, jungkir balik dan the work you put on that ini ya. Nah, yang menarik itu adalah mungkin mereka nggak mengarah ke sana. Itu yang the reason buat mereka itu, kita lu kan pengen excellence. Mungkin gue nggak pengen excellence gitu. Itu sesuatu yang kalau misalnya mungkin dia nggak pengen excellence satu, atau mungkin dia nggak pengen, gue nggak usah ke situ sih gitu. Jadi gue kayak pernah nanya ya di sini nih, ada teman gue nanya sama teman gue, dia kerja di perusahaan, banyaklah orang-orang dari Skandinavianya gitu. Terus pertanyaan dari gue adalah, bagaimana ini Scandinavian country itu compete di global, ya, dengan gaya yang work-life balance lah gitu ya. Dia concern sama mental health apa segala macam. Lu gimana dong kalau gitu compete di perusahaan luar? Bagaimana di dunia ini lu bisa compete? Karena kan market pasti harus ada ininya gitu ya. Ada competition-nya atau apa segala macam. Terus sudah gitu, misalnya contoh lah engineer dari negara ini sama engineer lain dari US, ini apa segala macam. Terus mereka compete di Google. Gimana mereka compete nih? Terus dia menjawabnya adalah, mungkin dari pertama nggak akan diambil nih pekerjaan yang sangat competition ini oleh orang sini, oleh orang dari misalnya Skandinavia gitu ya, karena itu udah bukan kerangka yang dia pengen gitu. That's not the framework yang mereka pengen gitu. Jadi gue lebih pengen ngerjain yang gue senang, innovate, terus udah gitu ya mungkin jadi Excel mungkin ya gitu di sana gitu. Jadi dari situ. Jadi itu juga sesuatu yang perlu kita coba understand juga ya. Tergantung orangnya sekali lagi. Ketika dia memang pengen menuju sesuatu, Excel, kita bisa, this is, kalau mau Excel, kita perlu path-nya mungkin kayak gini, lu perlu jungkir balik, perlu ada. Ini sama seperti cerita di awal tadi ya. Buat apa ke Jakarta gitu. Nah, gitu. Sama kayak teman-teman gue di Bandung, bener. Maksudnya ke Jakarta. Jadi, dan sebenarnya kan nggak apa-apa juga gitu. Iya, betul. Sebenarnya kan nggak apa-apa, bukan salah gitu, nggak apa-apa juga. Iya. Jadi itu sesuatu yang ya, gue juga akhirnya jadi gitu. Jadi diceritain sama dia bahwa gimana dong lu jadi compete? Kalau compete gimana? Buat mereka itu mungkin buat mereka itu it's okay juga nggak jadi nomor 1 gitu. Jadi gue nggak apa-apa nomor 5, nomor 20 di dunia itu nggak apa-apa. Misalnya ini negara misalnya kayak Swedia gitu. Gue bukan negara termaju di dunia tuh, buat mungkin nggak apa-apa gitu. Gue it's okay gitu misalnya ya, dari ini. Yang penting gue bisa ada kerangka jadi the way perspektif bahwa ya gue bukan ini apakah Amerika atau misalnya gimana ya, capitalism atau misalnya ini lebih ke socialism, tapi jadi life choices-nya mungkin berbeda juga, dan ini banyak dari beberapa teman gue ya yang merasa tadi tadi ada, kita sempat diskusi ada bahwa jadi lu juga jadi di beberapa area, di beberapa kehidupannya nggak jadi gimana banget gitu. Jadi cukup untuk day to day aja mungkin, atau month aja, and they're okay with that.
Gitu. They are okay with that, untuk bahwa oh ya udah gue nggak apa-apa kok, gue cukup ini segini aja. Yang penting gue bisa ini terus ya that's okay buat gue. Gitu. Nah ini juga sesuatu yang perlu kita ini menarik juga nih ya untuk productivity misalnya, atau kalau misalnya kita pengen deliver sesuatu, ini kita how to motivate atau ininya kan jadinya oh iya kalau memang dianya ternyata enggak, gimana kita nariknya lah gitu kan. Iya, benar. Oh iya, benar. Ada beberapa tipe orang yang seperti itu sih, Bin, yang pernah gue rasain. Karena mereka merasa bahwa udah kayak gini aja harusnya udah cukup, kenapa harus ngasih lebih gitu ya. Dan apapun yang kita usahakan untuk, ayo lu bisa harus bisa lebih produktif, lu bisa deliver lebih banyak. Tapi kalau dia ngerasa bilang, enggak, segini juga udah cukup kok gitu. Dan banyak bersyukur orang itu. Iya. Dan bahkan dia nggak mau dikasih insentif lebih gitu. Udah cukup, nggak usah gitu. Iya, karena ada orang-orang itu ada. Iya. Dan kalau di sini ya, ini di negara ada ininya prinsip hidupnya si logom itu. Not too much, not too ini, ya cukup aja gitu loh, nggak usah terlalu. Gitu. Sebenarnya itu sangat Islami ya. Sangat Islami. Iya. Makan sebelum kenyang, terus makan tuh berhenti sebelum ketika kenyang, berhenti sebelum makan ketika lapar. Berhenti sebelum berhenti sebelum. Bukan makan sebelum lapar ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar ya. Makan sebelum lapar. Oh, sebelum lapar ya? Oke. Terus udah gitu berhenti sebelum kenyang. Kalau nggak salah. Jadi itu menarik juga ya. Jadi menarik terhadap drive lah gitu ya. Jadi competition, striving for excellence itu kan. Iya. Kalau di ya banyak lah, kayak misalnya gue dulu kerja di FMCG itu, ya gimana caranya saban hari compete, ini kompetitor bikin gini, ya udah kita harus bikin gini. Ini kita bikin gini, kita bikin apa? Every day is competing gitu ya. Competition gitu. Terus gitu ternyata begitu keluar, oh ada collaboration juga ya di dunia ini. Gak usah compete terus ternyata gitu. Oh bisa collaborate ya. Gue sama orang yang seprofesi sama gue gak usah terlalu compete juga. Gue bisa kerja sama dia. Gue bisa. Gue bisa ya kan. Dulu kan ya udah ini adalah company yang bikin sabun misalnya. Ini sabun juga, wah harus gitu. Begitu keluar gue, oh ini ada komunitas fasilitator misalnya. Semua ini fasilitator, ya udah kita kerja bareng, bikin project bareng gitu. Asik juga ya gitu. Gitu. Jadi ya menarik lah gitu. Itu maksudnya masa pemikiran yang berbeda jadi muncul juga. Gitu mungkin, apalagi jadi teman-teman pencapir semua mungkin kalau ada pandangan juga ya terhadap pemikiran-pemikiran atau pengalaman-pengalaman mungkin ya, silakan nih share nih di kolom chat ya. Terus udah gitu barangkali ada views juga, silakan share juga biar kita bisa menjadi bisa belajar dan jadi bisa memanage ini jadi lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju. Luar biasa. Gitu. Oke. Sampai ketemu semua teman-teman.